Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Selamat datang siswa-siswi SMA 5 yang baru, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya dan ridhonya kita bisa bertemu untuk pertama kali kalian berada di SMA 5 Tangerang. Dan tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa kita minta semoga syafaat beliau kita dapatkan di hari akhir nanti. Baiklah anak-anakku yang baru datang di SMA 5, seperti sudah diprogramkan bahwa pertemuan kita adalah untuk acara pengenalan di segala bidang, itu di dalam kegiatan MPLS tahun 2021-2022 ya ke depan. Jadi memang sebelum kalian belajar lebih lanjut di SMA 5, memang sebaiknya kalian kenal dulu SMA 5 itu seperti apa, di dalamnya ada apa, kurikulumnya seperti apa, dan cara belajarnya pun bagaimana. Dan itu memang harus dipahami, sehingga 3 tahun ke depan apa yang kalian cita-citakan ketika kalian masuk ke SMA 5 semuanya bisa terwujud sesuai dengan harapan orang tua. Yang pasti tidak ada yang menginginkan bahwa ketika kita datang dengan niat dan tekad yang baik, maka keluar pun harus menjadi yang terbaik. Nah, untuk materi yang Ibu bawakan yaitu tentang kurikulum yang ada di SMA 5, yaitu kurikulum K13. Dan memang sebenarnya kurikulum K13 itu sama ya dengan yang waktu SMP kalian dapatkan, hanya kalau di SMP kemarin berhitung rata-rata itu di 10 pelajaran. Kalau di SMA itu ada tambahan jadi 15 mata pelajaran. Ya. Kok banyak banget Bu 15? Ya, karena apa? Di SMA kamu sudah lebih terarah. Jadi di SMA ketika kamu kemarin mengikuti PPDB, kemudian mengikuti masuk ya, login ke dalam grup, itu sudah ada pilihan IPA atau IPS. Dan kita di SMA 5 IPA IPS-nya itu 5 kelas, 5 IPA, 5 IPS sesuai dengan 3 kriteria yang diambil untuk peminatan, yaitu psikotes, pilihan kamu, dan minat yang kemarin diberikan tesnya gitu ya. Jadi ketika sudah ditentukan kelasnya, Ibu berharap kamu konsekuen dengan pilihan kamu. Yang IPA konsekuen dengan IPA-nya, yang IPS juga konsekuen dengan IPS-nya. Dan semoga harapan kami, cita-cita kamu tidak jauh dari jurusan yang sekarang kamu pilih dan kamu ambil. Oke. Sebelum lanjut, apa sih kurikulum itu? Gitu ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Artinya, ketika kami semua sepakat untuk memberikan materi kepada kalian semua, itu sudah ada rencananya. Ya, jadi dalam kondisi KBM nanti
pembelajaran itu kami tidak semata-mata oh iya materinya ini aja, oh iya nanti tujuannya gampang lah nanti gitu ya, tidak seperti itu. Jadi segala sesuatu yang diberikan insya Allah sudah terencana. Karena apa? Kita punya tujuan. Itu tadi tujuannya adalah bisa mengantarkan siswa-siswi kita menjadi yang terbaik sesuai dengan visi kita ya. Nanti kamu juga akan belajar visi kita adalah terdepan dalam mengantarkan ya peserta didik menjadi yang terbaik ya, diantaranya seperti itu. Dan kemudian mengenai cara yang digunakan untuk pencapaian tujuan, masing-masing guru akan berbeda ya, masing-masing guru akan berbeda sesuai dengan apa yang menjadi rencana di awal pembelajaran. Itu selintas tentang kurikulum. Kemudian berikutnya adalah tentang muatan kurikulum di SMA 5, meliputi ada kompetensi inti dan ada kompetensi dasar ya, dimana kompetensi inti adalah di dalamnya berisi kompetensi dasar. Artinya kompetensi dasar itu mata pelajaran dengan keleluasan dan kedalaman materi yang akan diberikan, yang akan dicapai. Ya, contoh, misalkan dalam pelajaran matematika, materinya adalah materi statistik. Nah, apa kompetensi dasarnya? Artinya penilaian yang akan diberikan adalah bagaimana siswa bisa menghitung rata-rata. Ya, rata-rata nilai dari nilai yang sudah dikumpulkan untuk satu kelas misalnya. Itu salah satu contohnya. Jadi kompetensi dasarnya adalah menghitung rata-rata, siswa dapat menghitung rata-rata yang ada di dalam satu kelas. Itu misalnya begitu. Jadi dari berbagai macam materi itu ada beberapa kompetensi yang akan diberikan penilaian. Itu untuk muatan kurikulumnya. Dan kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016. Kemudian di situ ada waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 kurikulum 13. Nah, di sini perlu dipahami bahwa peminatan dan lintas minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui nilai SKHUN dan minat peserta didik yang diketahui dan disetujui oleh orang tua siswa. Artinya gitu, yang kemarin kamu lakukan ya, kamu milih kemana? Milih ke IPK atau milih ke IPSK. Nah, itu kita sudah mengawali itu ketika kamu login menjadi peserta didik dan tergabung dalam Telegram. Yang kedua, jumlah peserta didik untuk rombongan belajar maksimal itu 40 orang untuk kurikulum yang dulu. Tapi di kita di Provinsi Banten rata-rata itu 36 orang ya untuk satu rombelnya. Kemudian pelaksanaan peminatan dan lintas minat mulai dari semester 1. Ya, jadi dari semester 1 dari awal kamu sudah dijuruskan ke IPA dan ke IPS-nya. Berdasarkan hasil analisis pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang tersedia di kita, maka ditentukan peminatan dilaksanakan hanya peminatan matematika dan ilmu alam atau MIA dan peminatan ilmu-ilmu sosial atau IPS, IIS ya, kalau dulu IPS. Jadi hanya dua ya antara IPA dan IPS. Kemudian lintas minat ditetapkan 2 mapel dari luar kelompok peminatan peserta didik melalui pertimbangan SDM dan tenaga pendidik yang ada. Ya, jadi maksudnya begini, kamu belajar ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok wajib, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam, PKN, Bahasa Indonesia,
matematika, bahasa Inggris, sejarah, kemudian ada penjas, ada seni, ya seni budaya, kemudian ada juga PKWU, ya. Nah, nanti ketika peminatan itu terbagi dua. Peminatan IPA itu akan belajar biologi, kimia, fisika, dan matematika peminatan. Nah, itu berarti sudah dijuruskan yang mau di kedokteran, yang mau di teknik atau insinyur, ya, itu masuknya ke situ bidangnya. Kemudian kalau yang memilih IPS, maka pelajaran peminatannya adalah geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah peminatan. Nah, mungkin materi yang baru, ya, yang baru di SMA dan di SMP dulu kamu tidak dapat adalah kimia. Ya, kimia itu kamu di SMP nggak dapat, ya. Kemudian sosiologi di SMP juga kamu tidak dapat. Nah, ini di SMA kamu dapat sesuai dengan jurusannya. Kemudian ada matematika peminatan. Artinya matematika peminatan adalah matematika yang memang dikuasai lebih luas dibandingkan dengan matematika wajib. Karena matematika wajib itu ada di IPA dan IPS. Istilahnya adalah matematika dasar. Ya, tapi kalau matematika peminatan itu materinya lebih luas lagi. Itu untuk jurusan. Kemudian untuk lintas minat, nah ini perlu diperhatikan lintas minat, Ibu kenalkan, ya. Nanti lintas minat kamu mendapat 3 pelajaran. Ya, ada 3 pelajaran tapi untuk 3 kelompok rombel. Yang pertama adalah lintas minat ekonomi, ya, ekonomi untuk semua kelas jurusan IPA. Kemudian ada bahasa Jepang dan ada bahasa Jerman. Itu terbagi untuk kelas IPA dan IPS. Nah, nanti bahasa Jepang dan bahasa Jerman itu akan di kelas 10 saja, tapi ekonomi akan lanjut sampai ke kelas 11. Itu ya. Jadi ekonomi akan lanjut sampai ke kelas 11 dan lanjut sampai ke kelas 12. Karena lintas minat itu adalah materi IPA, materi IPS masuk ke IPA, materi IPA masuk ke IPS. Seperti itu. Kemudian untuk kelas 10 IPS bahasa Jerman, ya, bahasa Jerman untuk semua kelas IPS. Dan ada kelas IPS yang mendapatkan kimia dan matematika peminatan. Nah, nanti matematika peminatan hanya diperoleh di kelas 10 saja. Nanti lintas minat berikutnya itu akan nyambung untuk IPS adalah bahasa Jerman sampai kelas 12. Sehingga untuk pembahasan yang berikutnya adalah pada saat kelas 11 dan kelas 12 peminatan yang ditempuh adalah salah satu mata pelajaran lintas minat yang dipilih pada saat kelas 10. Kemudian yang terakhir adalah penentuan peminatan kelas 10. Nah, untuk pengolahan nilai seperti biasa, ya, untuk IPA dan untuk IPS yang diutamakan adalah dari mapel peminatannya. Kalau IPA adalah matematika, IPA bahasa Indonesia, untuk IPS matematika, IPS dan bahasa Indonesia. Ya, untuk SKHUN. Tapi kita lihat ke depan, ya, kadang-kadang peraturannya bisa jadi berubah. Yang kedua adalah pertimbangan minat melalui kemauan peserta didik yang disetujui oleh orang tua. Dilakukan wawancara dengan guru BP atau BK. Dan hasilnya harus disetujui oleh orang tua. Jadi pilihan kamu IPA dan IPS itu harus diketahui orang tua. Jangan sampai nanti di tengah jalan siswanya pengen ke IPA, orang tuanya berharap ke IPS, nanti sampai tengah jalan ada perselisihan. Jadi biar nanti belajarnya nyaman, maka untuk minat itu harus disetujui orang tua. Karena ini akan berlanjut, ya, diharapkan akan berlanjut sampai pilihan kamu nanti ke perguruan tinggi.
Kemudian untuk aspek penilaian ada dua di kita, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan adalah aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Nah, di dalamnya nanti masing-masing guru punya penilaian yang berbeda ya. Ada yang memasukkan dari nilai bobot pengetahuan, kemudian karakter itu termasuk di dalamnya adalah kedisiplinan kamu ketika mengumpulkan tugas, kedisiplinan kamu ketika absen pelajaran, mengikuti pelajaran, karena memang untuk kondisi belajar seperti ini betul-betul harus harus ekstra kuat, ekstra hati-hati, dan harus ekstra bimbingan karena siswa lebih banyak di rumah. Jadi alarmnya pasang jam 7 misalkan untuk jam pertama absen, kemudian berikutnya jam 9 atau 9.15 untuk absen jam kedua, dan absen jam ketiga alarmnya dipasang ya, jangan sampai ketinggalan absen. Biasanya absen itu pakai tenggat waktu ya tiap guru itu, dan itu untuk beberapa guru, bukan beberapa, hampir semua guru itu menggunakan absen di dalam karakter untuk penilaian pengetahuan. Kemudian nilai yang berikutnya adalah nilai keterampilan yang diperoleh dari bagaimana kamu terampil mengerjakan soal ya, bagaimana kamu terampil mengerjakan menjawab soal-soal. Artinya keterampilan itu adalah tata cara kamu menjawab. Ambil contoh misalkan jawaban untuk esai dalam PPKN misalkan. Ketika jawaban esai kamu hanya beberapa baris dan tidak sampai ke sasaran atau tujuan, otomatis penilaiannya akan berbeda ketika kamu memahami materi itu dan kamu jawab secara rinci. Dan itu di situ masuk untuk keterampilan. Nah, ketika tatap muka, keterampilan itu bisa penilaiannya di dalamnya adalah diskusi ya, bagaimana kamu berpendapat, bagaimana kamu menjawab pertanyaan kelompok yang lain. Nah, kalau tatap muka mudah. Tapi kalau kondisi kayak begini, keterampilan kamu adalah yang dinilai bagaimana kamu terampil dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian jangan lupa, karena nilai kita ada dua, ada pengetahuan dan ada keterampilan, maka perhatikan baik-baik. Ketika nilai pengetahuan kamu, misal ya, untuk KKM-nya adalah 70. Nilai pengetahuan kamu adalah 72. Nilai keterampilan kamu untuk mata pelajaran, sebutlah bahasa Indonesia misalnya ya, bahasa Indonesia, nilai pengetahuannya 72, nilai keterampilannya misalkan 65 di bawah KKM. Meskipun satu mapel, tapi dihitung kamu mendapatkan satu nilai merah, gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya, apabila pengetahuannya 65, keterampilannya 50, maka kamu mendapatkan 2 nilai merah ya, hati-hati untuk satu mata pelajaran. Andai nilai yang seperti itu ada 2 mata pelajaran, misal matematika, pengetahuannya 40, keterampilannya 65 misal, dengan nilai 2 mapel dua-duanya merah di pengetahuan dan keterampilan, maka nilai merah kamu ada 4, dan kemungkinan itu akan membuat kamu tidak naik. Jadi hati-hati ya, hati-hati untuk penilaian, jangan dianggap enteng untuk keterampilan, karena keterampilan pun ada pengaruhnya di persyaratan kenaikan kelas. Dan yang paling utama adalah absensi. Nah, itu selintas untuk kurikulum yang akan kita terapkan di SMA 5. Ibu berharap dan semua guru di sini berharap ketika kamu masuk baik-baik sebagai siswa SMA 5 ya, mudah-mudahan kamu 3 tahun ke depan pun akan keluar menjadi yang terbaik.
Itu ya harapan kami. Jangan lupa dalam kondisi begini kamu harus tetap menjaga kesehatan, selalu menjaga 3M-nya ya. Gunakan masker, kemudian jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Sekarang ditambah, jangan terlalu sering keluar rumah kalau tidak penting-penting sekali. Kemudian juga kamu jangan hindari kerumunan ya. Jadi kalau ada kerumunan jangan kepo pengen tahu ya, hindari kerumunan. Dan ingat, yang kamu bawa adalah untuk orang tua kamu di rumah. Yang kamu ingat adalah orang tua kamu di rumah. Ya, pesan ibu sekali lagi, jaga kesehatan, terapkan terus 3M-nya, hindari kerumunan, dan jangan banyak keluar rumah kalau tidak penting. Itu saja barangkali dari kurikulum. Jangan lupa ada 2 tugas yang harus diselesaikan. Silahkan kamu cari dan kamu jawab untuk tugasnya. Dan selamat belajar di SMA 5 Tangerang. Insya Allah menjadi SMA yang membuat kamu menjadi kebanggaan orang tua kamu. Dan selamat berjuang untuk mencapai masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.